Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatullah Laika, NIM 2008 10 10 2031. Di sini saya akan menjelaskan macam-macam isim menurut pemahaman saya. Isim berdasarkan bentuk khusus dan umumnya itu dibagi menjadi dua, yaitu isim nakiro dan isim makrifah. Isim nakiro ciri-cirinya adalah kata-kata yang berbentuk umum seperti rojulun, itu laki-laki, kitabun, kitab, malun, uang. Sedangkan makrifah itu merupakan bentuk kata yang khusus. Ciri-cirinya yang pertama yaitu menunjukkan nama seperti Muhammadun, Aliun, dan lain-lain. Yang kedua, adanya alif lam yang ditambahkan pada awal kalimat. Contohnya al-rojulun yang artinya itu laki-laki, al-kitabun yang artinya itu kitab, al-malun yang artinya itu uang. Ciri-ciri yang ketiga yaitu adanya isim isyaroh atau kalimat tunjuk atau kalimat penunjuk. Isim isyaroh sendiri terdiri dari huwa yang artinya ini laki-laki. Contoh kalimatnya adalah hadal malu, artinya ini uang. Kemudian dzalika yang artinya itu laki-laki. Contoh kalimatnya yaitu dzalikal kursiyun yang artinya kursi itu. Yang ketiga dzanika yang artinya itu dua laki-laki. Contoh kalimatnya dzanikar rijalani yang artinya itu dua laki-laki. Selanjutnya dainika yang artinya itu dua laki-laki tapi sebagai objek. Contohnya inna dainikal kitabu yang artinya itu dua buku. Selanjutnya ulaika yang artinya mereka itu. Contoh kalimatnya ulaikar rajulu yang artinya mereka itu laki-laki. Selanjutnya haulai yang artinya mereka itu tapi sebagai objek. Contoh kalimatnya inna haulai ladallawna artinya sesungguhnya mereka itu orang-orang yang sesat. Kemudian tilka yang artinya itu perempuan. Contoh kalimatnya tilkal mu'minatu artinya perempuan itu beriman. Kemudian hadhihi yang artinya ini perempuan. Contoh kalimatnya hadhil Fatimah artinya ini Fatimah. Kemudian tanika artinya itu dua perempuan. Contoh kalimatnya tanikal masyrifu artinya itu dua bank. Kemudian tainika artinya itu dua perempuan tapi sebagai objek. Contoh kalimatnya inna tainikal madrasatu artinya sungguhnya itu dua sekolah. Kemudian hahuna artinya ini dua perempuan. Contoh kalimatnya inna huna qaiduna artinya sungguhnya kami di sini sama-sama duduk. Kemudian huna yang artinya di sini. Contoh kalimatnya ijlis huna duduk di sini. Kemudian hunalika artinya di sana. Contoh kalimatnya hunalika da'a Muhammadu rabbahu artinya di sana Nabi Muhammad berdoa. Yang terakhir sama artinya di sana tapi sebagai objek. Fasammal madrasatu artinya maka di sana sekolahan. Ciri-ciri isim ma'rifah selanjutnya adalah adanya isim mausul atau kata sambung. Sebenarnya terdiri banyak macam kata sambung, tapi yang secara umum yaitu alladzi yang artinya domir satu laki-laki, alladzi alladzani artinya domir dua laki-laki, alladzina laki-laki jamak, allati perempuan satu, allatani perempuan dua, allati perempuan jamak. Itu yang secara umum. Contohnya seperti berikut ini. Yuhibbullahul muslimal ladzi ya'malu sholihati. Di situ pakai alladzi karena al muslimah menunjukkan tunggal. Jadi kata sambungnya alladzi. Artinya Allah menyukai orang Islam yang melakukan kebaikan. Contoh berikutnya adalah sebagai berikut ini. Ya talibanil ladzani yalbasani ziyya madrasi. Pakai al-ladzani karena talibani memiliki arti dua orang. Artinya adalah telah datang dua siswa laki-laki yang punya seragam sekolah. Kemudian contoh berikut ini. Yuhibbul mudarrisut talamidal ladzina ya'malunal wadhifata. Pakai al-ladzina karena al-talamida menunjukkan arti para siswa. Artinya guru menyukai para siswa laki-laki yang mengerjakan tugas. Kemudian uhibbu sa'atal yadi allati launuha buniyu.
pakai allati karena sa'atal yadi punya arti jam tangan perempuan satu. Artinya aku suka jam tangan yang warnanya coklat. Contoh berikutnya, ja'at talmidatanil latani tatakallamani bil lugatil arabiyyati. Yang artinya aku melihat dua siswi perempuan yang berbicara dengan berbahasa Arab. Contoh berikutnya yaitu yuhibbullahul muslimatil lati yaqra'nal qur'ana ba'das sholati. Di sini menggunakan allati karena menunjukkan perempuan jamak pada muslimati. Yang artinya Allah menyukai orang-orang Islam perempuan yang membaca Al-Qur'an setelah sholat. Itu tadi merupakan macam-macam isim mausul secara umum, tapi secara lebih khusus lagi ada dibagi menjadi beberapa lagi. Seperti dua orang pria sebagai objek itu alladzaini. Contoh kalimatnya Rabbana rinal ladzaini adallana, yang artinya Tuhan kami perlihatkan dua orang yang telah menyesatkan kami. Kemudian allai, yang artinya orang-orang wanita yang jamak. Contoh kalimatnya allai ilal suku, para wanita yang ke pasar. Kemudian man, yang artinya orang yang. Contoh kalimatnya man amala sholihan, yang artinya barang siapa yang mengerjakan amal salih. Kemudian ma, yang artinya barang siapa. Contoh kalimatnya wala ana abidun ma'abadtum, yang artinya dan saya tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Kemudian kita lanjut kepada ciri-ciri isim makrifah berikutnya, yaitu terdapat domir atau kata ganti. Contohnya seperti huwa untuk dia laki-laki tapi satu orang, huma dia laki-laki tapi untuk dua orang, hum mereka laki-laki atau lebih dari dua orang, hiya dia perempuan satu orang, huma dia perempuan dua orang, hunna mereka perempuan, anta kamu laki-laki satu orang, antuma kamu laki-laki dua orang, antum kalian laki-laki lebih dari dua orang, anti kamu perempuan satu orang, antuma kamu perempuan dua orang, antunna kamu perempuan tiga orang, ana yang artinya saya, nahnu yang artinya kami atau kita. Kemudian ciri-ciri isim ma'rifah atau bentuk khusus, bentuk kata yang khusus berikutnya adalah adanya idofah atau yang artinya adalah disandarkan dengan ma'rifah. Seperti contoh bentuk ma'rifahnya yaitu kitabun. Maka jika ingin dijadikan idofah, maka kitabullah karena disandarkan dengan kata yang mengandung alif lam, maka bukan nakirah, maka menjadi idofah. Ciri-ciri selanjutnya adalah adanya munada, yaitu yang dipanggil artinya. Contohnya ya rojulun, artinya hei laki-laki. Kemudian kita lanjut kepada macam-macam isim berdasarkan jumlahnya. Isim berdasarkan jumlahnya itu terdiri dari tiga, yaitu isim mufrad, isim tatsniyah, dan isim jamak. Isim mufrad itu adalah kata tunggal, sedangkan isim tatsniyah itu jumlah katanya ada dua atau ganda, sedangkan jamak katanya majmu atau lebih dari dua. Contohnya isim mufrad yaitu malun yang artinya sebuah uang, qalamun yang artinya sebuah pulpen, kitabun yang artinya sebuah buku, muslimun yang artinya seorang muslim pria, muslimatun yang artinya seorang muslim wanita, mukminun yang artinya seorang beriman pria, mukminatun yang artinya seorang beriman wanita. Kata malun, qalamun, dan kitabun itu termasuk likhoiri akil yang artinya tidak berakal katanya. Sedangkan muslimun, muslimatun, mukminun, mukminatun itu termasuk lil akil atau berakal. Selanjutnya kita beralih pada isim tatsniyah. Rumusnya ini berlaku untuk semua, entah itu muzakkar atau muannats, lil akil atau lil likhoiri akil. Caranya dengan menambahkan ani atau aini dalam terakhir dalam katanya, dalam kata. Contohnya bentuk mufradnya, qalamun jika ditambahkan ani maka menjadi qalamani. Qalamun jika ditambahkan aini maka menjadi qalamaini.
Contoh lagi bentuk mufradnya kitabun. Jika ditambahkan ani maka kitabani. Jika ditambahkan aini maka kitabaini. Lanjut contoh lagi yaitu muslimun. Jika ditambahkan ani menjadi muslimani. Jika ditambahkan aini maka muslimaini. Untuk mengetahui kapan kita menambahkan kata ani atau menambahkan kata aini dalam sebuah kata, yaitu jika ingin menambahkan ani dalam sebuah kata, maka kata tersebut harus berupa rafa, yaitu berupa subjek. Jika ingin menambahkan aini dalam sebuah kata, maka kata tersebut harus berupa nasab, objek atau jar atau penjelasan kata sebelumnya. Selanjutnya kita akan membahas jamak, yaitu salah satu atau yang terakhir dari macam-macam isim berdasarkan jumlahnya. Yang terakhir adalah jamak. Ada perbedaan jamak untuk lil akil dan jamak lil ghairi akil. Lil akil dibagi menjadi dua, yaitu jamak muzakkar salim dan jamak muannats salim. Sedangkan lil ghairi akil terdiri dari jamak taksir saja. Jamak muzakkar salim yaitu laki-laki yang banyak. Rumusnya yaitu penambahan wawun nun atau penambahan ya nun. Contohnya untuk muslimun, yaitu artinya seorang muslim. Maka untuk dijadikan jamak muzakkar salim ditambahkan waw nun muslimuna atau ditambahkan ya nun muslimina. Contoh lagi yaitu seorang yang beriman, mukminun. Jika ingin dijadikan jamak muzakkar salim menjadi mukminuna atau muminina. Selanjutnya jamak muannats salim, perempuan yang banyak. Syaratnya yaitu ditambahkan alif dan ta pada akhir kata. Contohnya kata muannats mukminatun. Jika ingin dijamak muannats salimkan mukminatun. Selanjutnya bentuk jamak dari lil ghairil akil itu adalah jamak taksir saja. Taksir sendiri artinya adalah pecah-pecah. Hanya untuk lil ghairil akil saja atau kata benda saja. Contohnya untuk malun, kolamun, kitabun, dan lain-lain. Ada pengecualian kata dalam jamak itu sendiri, dalam isim jamak itu sendiri. Contohnya ini jenis lil ghairil akil. Selain bisa bentuk taksir, dia juga bisa berbentuk muannats salim. Contohnya nih, sajarotun. Jamak taksirnya asjarun. Muannats salimnya sajarotun. Contoh lagi warotun, warokotun. Yang artinya daun. Bentuk taksirnya itu aurokun. Bentuk muannats salimnya warotun. Untuk jenis lil akil, contohnya tolibun, seorang penuntut ilmu. Bentuk taksirnya itu adalah dullabun. Bentuk muzakkar salimnya tolibuna. Selanjutnya amilun, yaitu pekerja. Bentuk taksirnya ummalun. Bentuk muzakkar salimnya amiluna. Selanjutnya macam-macam isim berdasarkan jenisnya, yaitu isim muzakkar dan isim muannats. Ciri-ciri isim muzakkar yaitu isim tidak berakhiran tak marbutoh. Isim menunjukkan nama laki-laki atau menunjukkan laki-laki meskipun berakhiran tak marbutoh. Ciri-ciri isim muannats yaitu berakhiran tak marbutoh, menunjukkan nama kota, nama negara, nama daerah. Menunjukkan nama perempuan meski tidak berakhiran tak marbutoh, dan jamak taksir. Untuk contoh dari isim muzakkar dan isim muannats ini, yaitu contoh dari isim muzakkar tidak berakhiran tak marbutoh. Contohnya baitun yang artinya rumah, mudarrisun yang artinya guru, maktabun yang artinya meja, kitabun, kitab, babun, pintu. Isim yang menunjukkan laki-laki walaupun berakhiran tak marbutoh seperti usamatun, muawiyatun, hamzatun. Contoh isim muannats yang berakhiran tak marbutoh yaitu madrasatun yang artinya sekolah, saatun yang artinya jam, nama perempuan Fatimah, Fatimah, Lisa yang artinya Lisa, nama negara atau tempat atau daerah atau kota, contohnya Indonesia, Amerika. Jamak taksir yaitu kutubun, makatibun. Kutubun yaitu buku-buku, makatibun itu meja-meja.
Selanjutnya kita akan membahas apa itu isim masdar, isim fa'il, isim maf'ul, isim zaman, isim makan, dan isim alat. Isim masdar itu adalah kata dasar dari suatu fi'il yang tidak ada kaitannya dengan pelaku dan waktu tertentu. Isim masdar ini dibagi menjadi dua, yaitu isim masdar ghairu mim dan isim masdar mim. Isim masdar ghairu mim merupakan masdar yang pada awalnya tidak terdapat mim tambahan. Contohnya katban yang artinya penulisan. Isim masdar mim merupakan masdar yang huruf pertamanya berupa mim, seperti wa maktaban yang artinya penulisan juga. Sedangkan isim fa'il adalah isim yang menunjukkan makna orang yang melakukan perbuatan dari aspek tetapnya sifat tersebut pada diri pelaku. Contohnya katibun, dia yang menulis atau orang yang menulis. Isim maf'ul adalah sebuah nama objek yang dikenai fi'il. Contohnya maktubun yang artinya yang ditulis. Isim zaman adalah isim yang menunjukkan tempat. Maktabun yang artinya tempat menulis. Isim makan adalah isim yang menunjukkan waktu. Maktabun yang artinya waktu menulis. Isim alat adalah isim yang menunjukkan sebuah alat yang digunakan pada objek yang dikenai fi'il. Contohnya miktabun yang artinya alat untuk menulis. Selanjutnya kita akan membahas isim marfu, isim mansub, isim majrur, dan isim majzum. Itu merupakan i'rab. I'rab ini terdiri dari marfu, mansub, majrur, dan majzum. Kalau di bahasa Indonesia itu merupakan subjek, predikat, objek, keterangan. Marfu ini subjeknya, mansub ini objeknya, dan majrur adalah kata keterangannya. Kalau untuk menunjukkan orang tunggal itu biasanya kalau menggambarkan itu subjek, di akhir katanya itu biasanya berakhiran u atau dhammah. Kalau menggambarkan objek, di akhir katanya itu a atau fathah. Kalau menggambarkan itu majrur atau kata keterangan, itu biasanya di belakang katanya itu berakhiran kasroh i. Untuk orang ganda itu kalau menggambarkan itu subjek, di akhir katanya itu berakhiran ani. Kalau menggambarkan objek atau mansub, kalau itu orang ganda, menunjukkan orang ganda, itu di akhir katanya aini. Kalau menunjukkan majrur atau kata keterangan, kalau orang ganda itu berakhiran aini. Kalau menunjukkan orang jamak, jika ingin menggambarkan subjek atau marfu, itu katanya berakhiran una. Jika ingin menggambarkan mansub, akhiran katanya ina. Sedangkan untuk majrur itu akhiran katanya ina. Contohnya, untuk yang menggambarkan kata satu orang tunggal, yansuru muslimun musliman bi muslimin. Nah, muslimun ini menggambarkan subjek atau marfu, sedangkan musliman ini menggambarkan objeknya atau mansub, sedangkan bi muslimin itu menggambarkan kata keterangan atau majrur. Contoh lagi yaitu wal asri innal insana lafi yusrin. Wal asri ini menunjukkan kata majrur karena berakhiran i, sedangkan innal insana ini menunjukkan mansub atau objeknya karena berakhiran a atau fathah. Sedangkan lafi husrin itu menggambarkan majrur atau kata keterangan karena berakhiran kasro. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.